Kebiasaan kita karena tidak ngerti apa itu furu, apa itu usul pokok, beda dengan kita bid'ah sesat. Kalau furu ini adalah tata cara, banyak caranya dan banyak dalilnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal fiqhu, dan adapun fikih. Ini yang ditanyakan Imam. Fikih apa? Lain jawabannya. Ya. Fikih itu adalah ma'rifatul ahkami, pengetahuan hukum asy-syar'iyyati, syariat, al-far'iyyati, yang furu' atau cabang. Bi adillatiha, dengan dalil-dalilnya. Minal kitabi, dari Al-Quran. Was sunnati, dan sunnah. Wal ijma', dan ijma'. Ijma' itu kesepakatan para sahabat, itu ijma'. Ulama sekarang juga namanya ijma', tapi ijma' ulama sekarang itu beda hukumnya dengan ijma' sahabat. Ya, karena ijma'nya sahabat itu sangat kuat kedudukannya. Wal qiyas as-sahih, wal qiyas, dan qiyas as-sahih, yang benar. Karena ada qiyas yang tidak benar. Jadi orang mau mengkiaskan sesuatu itu harus ngerti ilmu tentang qiyas, syarat-syarat qiyas, apa yang dikiaskan, bagaimana cara mengkiaskan. Itu ada ilmunya sendiri. Tidak sembarangan orang mengkiaskan. Akhirnya contoh qiyas yang ngawur. Jadi jamaah itu sah kalau ada imam, ada makmum meskipun cuma 3 orang. Contohnya seperti sholat berjamaah. Ini namanya qiyas, tapi ngawur. Ya, ini contoh qiyas tapi ngawur. Dia tidak menjelaskan yang mana yang dikiaskan, apa yang dikiaskan, syaratnya qiyas itu apa, tidak tahu. Pokoknya diibarat-ibaratkan. Ya. Nah, fikih itu adalah mengetahui hukum syariat furu', mengetahui hukum syariat furu' dengan dalil yang berasal dari Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas yang benar. Agama itu ada 2. Yang pertama namanya usul, yang kedua namanya furu'. Usul itu artinya pokok, pangkal. Itu usul. Itu yang akan kita kaji di malam Rabu, malam Kamis. Usul salah satunya itu. Jadi usul itu artinya pokok. Pokok ini tidak boleh ada yang beda. Apa itu? Usul itu adalah akidah. Siapa Tuhanmu? Allah. Ada kok yang beda dikit aja. Berarti ini sudah beda agama. Maka kalau sudah mengatakan beda akidah, ini berarti beda agama sudah. Usulnya sudah beda. Ini tidak boleh beda kalau usul. Tapi kalau furu itu adalah cabang, boleh berbeda. Bahkan banyak perbedaan. Ada sholat Allah, ada yang Allah. Ini namanya furu, cabang. Dan tidak ada yang boleh menyalahkan dalam urusan furu selama dia berpegang pada dalil Allah di atas, ya. Ada yang begini, ada yang di bawah pusat, bahkan ada yang begini.
Kebiasaan kita karena tidak ngerti apa itu furu, apa itu usul pokok, beda dengan kita bid'ah sesat. Kalau furu ini adalah tata cara, banyak caranya dan banyak dalilnya. Ya, itu namanya furu. Nah, fikih itu adalah ilmu untuk mengetahui hukum syariat furu. Ya, furunya, cabang-cabangnya. Oh, kenapa sih orang itu ketika dia sholat itu malah tidak sedekap, cuma berdiri begini saja. Ternyata dia mengikuti mazhab Imam Malik. Nah, ceritanya Imam Malik itu disuruh jadi qadhi tidak mau. Akhirnya salah satu dari khalifah itu menyiksa dia, dicambuk, dipukul sampai tidak kuat ngangkat tangannya, sehingga dia kalau sholat cuma begini saja. Apakah itu salah? Furu itu tidak salah, dia punya alasan untuk mengerjakan itu. Nah, yang dimaksud itu bagaimana kita belajar fikih? Belajar fikih itu belajar mengerti perbedaan. Oh, orang ini begini karena dia menggunakan dalil ini. Saya begini karena saya menggunakan dalil ini. Dalil ini. Itu namanya belajar fikih. Jadi jangan sampai mengatakan kitab fikih itu kitab-kitab karangan. Justru belajar fikih itu adalah pelajaran yang paling penting supaya kita ngerti kita sholat begini itu karena dalil yang mana, kita puasa itu begini karena dalil yang mana. Ini di dalam jeding pakai sendal nopo boten, pakai sendal nopo boten. Ya yang mutawarir pakai sendal menurut jenengan, menurut ulama di Saudi sana, di Mekah sana, nggak ada yang pakai sendal, karena yang pakai sendal itu adalah hadis yang dhaif. Tapi lah ini makanya tapi belajar dulu baru paham. Nanti kita akan pelajari dari bab suci, di sini ada bab kesucian, ada bab toharo, ada semua kita. Oh, tibanya kalau begini dalilnya ini. Nah, itu namanya belajar fikih. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya. Jadi bisa sholat yang benar dan sebagainya. Quran dan hadis itu bahan mentah. Untuk mengolahnya itu ada yang namanya koki, ya, ada metode pengolahan, ya. Kemudian bagaimana cara mengolahnya. Nah, ini namanya ilmu usul fikih. Nah, hasilnya, berarti sholat kudu yang ini namanya fikih. Jadi fikih itu ilmunya sendiri, usul fikih itu cabangnya lagi, bawahnya. Lah kita sebagai awamun nas, kalau memang tidak punya waktu untuk belajar ilmu usul fikih, ilmu yang penting belajar fikih itu luar biasa. Maka kata para ulama, ilmu itu sangat banyak. Namun yang paling utama untuk awamun nas itu cuma 3. 1, ilmu akidah. 2, ilmu fikih ibadah. 3, adab. 3 ini saja sudah cukup. Tidak usah belajar norma yang untuk yang awamun nas ya. Tapi kalau untuk yang kepingin jadi ustaz atau ulama memang harus belajar semua. Jangan diajak belajar bahasa Arab, umat ya, umat ya udah, iki. Makanya kita belajar fikih ya. Jadi belajar akidah untuk akidah kita, usul kita, keyakinan kita. Belajar fikih untuk ibadah kita, belajar adab untuk muamalah kita. Itu udah cukup. Itu untuk seumur hidup saja mengkaji itu udah habis ini. وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما